Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan IoT di kelas kecil ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai robotika sesuai dengan rencana pembelajaran ya. Kita akan membahas mengenai robotika, lalu kontrol, sistem kontrol. Oke. Ini adalah materi saya hari ini mengenai sistem kontrol pada robotika. Nah, tujuan dari sistem kontrol, sebelum membahas sistem kontrol, saya akan perkenalkan dulu apa tujuan. Ya, banyak orang mahasiswa atau orang IT yang kurang bisa membedakan antara sistem kontrol dengan optimasi. Di dalam AI itu ilmu itu kecampur aduk ya. AI itu sebenarnya adalah artificial intelligence, itu sebenarnya adalah ilmu yang apa ya, yang istilahnya multidisiplin ya, gaduh-gaduh, semua campur jadi satu. Ada kontrol, ada pemrograman sendiri, ada teori optimasi gitu ya, itu semua jadi satu gitu. Akibatnya untuk mereka yang baru belajar AI, apalagi kurang membaca buku-buku lainnya, maka yang di luar AI ya, maksudnya buku lainnya di luar AI, maka wawasannya jadi kurang luas. Ya, wawasannya jadi kurang luas. Nah, banyak yang akhirnya kurang bisa membedakan apa itu kontrol dan apa itu optimasi. Nah, tujuan dari kontrol itu adalah membuat yang dikontrol itu stabil atau tetap nilainya. Ya, itu salah satu ciri khas dari sistem kontrol. Di AI itu nanti penerapannya, kalau di AI ya, artificial intelligence itu adalah untuk membuat error, nilai error. Error itu selisih antara harapan dan kenyataan. Ya, selisih antara harapan sama kenyataan itu tetap. Jadi antara harapan dan kenyataan itu bisa berbeda, tapi kita selalu mengupayakan bahwa kenyataan itu sesuai harapan, kan begitu, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi itu tetap nilainya. Membuat yang dikontrol itu stabil, tetap nilainya. Oke, misalnya dalam hal ini adalah sistem kontrol suhu. Membuat suhu suatu alat masak atau oven misalkan, atau setrika listrik, suhunya stabil. Gitu. Kalau setrika listrik itu suhunya nggak stabil, maka pakaian itu begitu digosokin akan hangus, kebakar semua pakaian, ya kan? Apalagi di setrika listrik itu bisa diketel kan? Kalau pakaiannya itu pakaian yang apa istilahnya, yang wool, itu tidak kuat panas, maka dia akan kita kurangi. Artinya kita berharap ketika itu panasnya misalnya katakanlah cuma 70 derajat umpamanya, ya kan. Nah, itu tidak lebih. Kalaupun lebih juga nggak jauh-jauh gitu. Makanya pada saat ketika itu panas, Anda bisa lihat lampu itu mati, ya kan? Di setrika listrik itu kan ada lampu pilot itu, lampu kontrol atau lampu indikator. Kalau lampu itu mati berarti suhunya itu udah panas. Tapi kalau lampu itu menyala berarti suhunya belum ini. Oke, bentar, saya akan cek dulu. Ini ada tingtung, ada mahasiswa yang mau masuk. Oh, Pak Ifik ya. Oke, selamat datang Pak Ifik. Sekali lagi selamat datang Pak Ifik ya. Jadi seperti itu. Jadi sistem kontrol itu, tujuan dari sistem kontrol itu adalah membuat yang dikontrol itu stabil. Beda sama optimasi. Ini sedikit di luar ini ya. Ini untuk apa? Untuk menambah pengetahuan Anda. Apa itu yang dimaksud optimasi? Optimasi itu membuat sesuatu menjadi optimal, gitu. Nah, sekarang kalau ditanya ke mahasiswa yang mau lulus, apa sih optimal itu? Diem.
nggak paham gitu. Nah, optimal itu adalah untuk mencapai nilai yang tertinggi, terbesar atau terkecil, ya kan? Jadi tujuan optimasi itu beda sama kontrol. Optimasi itu mencari nilai maksimum atau nilai minimum tergantung kasus, ya. Itu yang paling penting. Yang paling penting mindset Anda harus itu dulu. Jadi tolong bedakan antara optimasi sama kontrol. Kalau kontrol itu adalah stabilisasi atau stabilizer, membuat sesuatu itu stabil atau konstan, gitu, ya, konstan, nilainya konstan. Jadi suhu itu menjadi stabil, gitu, sekelika, gitu. Lalu kontrol kecepatan, membuat kecepatan putar sebuah mesin cuci stabil. Kalau mesin cuci itu berputar terlalu cepat, maka pakaian itu akan cepat rusak, gitu. Makin rusak, ya kan, gitu. Bahkan kalau misalnya pakaian wool gitu ya, yang harusnya diputarnya pelan-pelan gitu, maka kita bisa mengeset misalnya berapa RPM gitu ya putarannya itu. Seperti itu. Jadi sistem kontrol itu membuat sesuatu itu stabil atau tetap. Oke. Nah, sekarang apa sistem kontrol pada robotika? Robotika itu, ini robot secara fisik ya. Saya ngomongnya robot secara fisik. Maka bisa saja arah gerakan, ya kan? Apakah ada robot yang nggak fisik? Ada. Misalnya contohnya webbot. Robot berupa web ya, program web gitu. Ya, terus apa? Chatbot, robot untuk menjawab chat gitu ya. Itu bisa saja. Itu juga pakai AI gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi ini yang saya jelaskannya adalah robot secara fisik. Yaitu misalnya contohnya adalah untuk mengontrol arah gerakan. Jadi gerakannya kita kontrol arahnya. Lalu bisa juga untuk mengontrol kecepatan gerakan. Jadi selain arah bisa kecepatan. Lalu bisa juga torsi. Torsi itu misalnya begini. Anda membuat robot atau sebuah mobil ya, mobil off-road itu bisa tahu bisa operasi sendiri gitu ya. Persneling otomatis lah gitu istilahnya. Persneling otomatis. Jadi dia tahu pada saat dia nanjak atau menuju medan berat maka harus masuk ke sisi satu gitu kan. Nah, itu juga seperti itu ya. Nah, itu ada torsi motor, itu mengontrol torsi motor. Jadi torsi motor itu kadang diperbesar, kadang diperkecil. Pada saat torsinya diperkecil itu misalnya untuk mengejar kecepatan. Jadi kalau kendaraan di jalan datar itu torsinya tidak perlu besar, tapi yang diperlukan adalah kecepatan, ya kan? Tapi kalau kendaraan itu menanjak pada tanjakan yang tajam atau curam, itu maka torsinya perlu diperbesar. Tujuannya apa? Supaya dia kuat nanjak. Jadi bukan kecepatannya, tapi yang penting bisa menanjak, gitu ya kan? Itu. Lalu bisa juga kontrol ketinggian dan kedalaman. Jadi robot itu kalau dia berupa robot terbang, itu berupa pesawat di UAV, itu ketinggiannya itu dibuat konstan. Jadi dia tidak boleh naik atau turun dengan sendirinya. Walaupun pada saat terbang itu ada angin yang berusaha untuk menambah atau menurunkan ketinggian. Tapi sistem kontrol ini akan auto correction gitu. Jadi otomatis mengkoreksi gitu. Mengkoreksi sendirinya. Ya. Terus bisa juga misalnya contohnya radio ya, radio kalau FM gitu yang canggih-canggih ya bagus itu sekarang itu juga, atau televisi juga itu ada sistem kontrol. Jadi tuning televisi itu bisa bergeser-geser sebenarnya. Ya. Misalnya Anda nonton RCTI gitu, nanti dia bisa bergeser-geser akhirnya gambarnya itu kabur jelas. Nah, di sistem kontrol ini dia akan dikunci gitu ya, dikunci. Istilahnya kalau di elektro itu namanya PLL, phase lock loop ya, dikunci ya, itu. Oke, ini saya nggak membahas lebih lanjut yang mengenai sistem kontrol ini, tapi yang penting Anda tahu dulu tujuan dari sistem kontrol itu membuat sesuatu itu stabil ya, atau tetap. Nah, lalu jenis sistem kontrol itu ada dua, ada open loop sama closed loop. Open loop itu loop terbuka, yaitu tidak ada umpan balik atau feedback. Tidak ada umpan balik atau feedback dari objek-objek yang dikontrol. Biasanya hanya menggunakan timer. Nah, ini adalah contoh, gambar-gambar ini adalah contoh yang open loop. Gitu, ya. Nah, lalu tolong bedakan. Banyak orang IoT, bermain IoT ngaku-ngaku saya membuat sistem kontrol. Tapi ternyata yang dibuat itu sebenarnya bukan kontrol, tapi monitoring, sorry. Yang dibuat itu adalah monitoring. Ya, monitoring. Sistem kontrol tidak sama dengan monitoring. Sistem kontrol itu ada koreksi terhadap sesuatu yang salah, yang dikontrol itu salah, gitu. Kalau monitoring itu hanya untuk menginformasikan sesuatu yang dimonitor.
Jadi misalnya tadi kembali lagi ke sini, ya, ke sebelumnya. Nah ini, misalnya kontrol kecepatan, misalnya ya, kecepatan. Kalau monitoring itu kita hanya memonitor kecepatan dari jarak jauh, oke? Tapi kalau sistem kontrol, pada saat kecepatan itu melambat atau bertambah dengan sendirinya, entah misalnya kendaraan itu meluncur di jalan, di turunan, ya kan, atau melambat dengan sendirinya karena dia menanjak, maka kontrol kecepatan ini akan melakukan koreksi terhadap kecepatan. Kalau pelan, dia akan berusaha untuk kendaraan itu atau robot itu digenjot supaya kecepatannya konstan, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu. Tapi kalau lambat ya, kalau lambat akan digenjot ditambah, tapi kalau terlalu cepat akan dikurangi, ya. Jadi itu sistem kontrol seperti itu. Jadi berbeda dengan monitoring ya. Ini banyak yang saya lihat, pengalaman saya itu ngaku-ngaku membuat sistem kontrol, tapi sebenarnya yang dibuat itu adalah monitoring, gitu. Nah, lalu apa dimaksud dengan open loop control? Open loop control itu adalah sistem kontrol yang tidak ada umpan balik. Biasanya contohnya begini, biasanya menggunakan timer. Misalnya contohnya gini, saya mau mencuci baju, pakai mesin cuci, mungkin Anda ada yang punya mesin cuci manual ya, mesin cuci 2 tabung, itu sebenarnya adalah open loop, bukan closed loop. Kenapa? Karena mesin cuci itu nggak tahu kondisinya bajunya udah bersih apa belum. Ya kan? Ada puter 3 menit. Ya sudah, mesin cuci tahunya saya muter 3 menit. Setelah 3 menit saya berhenti. Dia nggak peduli pakaiannya itu bersih atau kotor, masih kotor. Paham ya? Jadi itu open loop. Jadi tidak ada pengamatan atau koreksi atau pemantauan atau monitoring. Tidak ada monitoring terhadap yang dikontrol. Gitu. Itu mesin cuci open loop, tujuan mencuci itu apa sih? Pakaiannya bersih ya. Pakaiannya bersih. Tapi kalau dia menggunakan timer, maka itu berarti dia open loop. Gitu loh. Kan bukan waktu kan, gitu. Ya. Seperti itu. Lalu AC. Nah, kalau AC itu closed loop. Kalau AC tergantung ya. AC itu kalau dia sudah dingin, maka AC-nya itu akan berhenti. Ya kan, akan berhenti, pendinginnya itu akan berhenti, kompresornya dia berhenti. Nanti kalau pada saat suhunya itu menghangat lagi karena kita tinggal di Indonesia suhu tropis, maka AC itu akan kompresor itu akan hidup kembali gitu ya pada saat suhunya sudah mulai panas. Seperti itu closed loop ya. Jadi ada umpan balik terhadap yang dikontrol gitu ya. Umpan balik. Jadi apa umpan baliknya? Ya suhu misalnya, yang dikontrol suhu ya. Si sistem itu bisa melihat suhu saat ini. Tapi kalau mesin cuci kan tidak, gitu ya. Ini terus seperti contohnya ini bakaran roti, pemanggang roti itu juga pakai timer. Pemanggang roti ini nggak tahu rotinya ini gosong atau tidak, gitu. Jadi kalau Anda kira-kira nih roti ini gampang gosong, misalnya mengandung gula, sesuatu yang mengandung gula itu kalau kena panas dikit akan cepat gosong. Lalu Anda panggang roti, misalnya Anda set timernya 5 menit. Udah pasti dipastikan 5 menit kemudian roti itu akan keluar dan jadi hitam. Jadi misalnya ya. Ya, itu si pemanggang roti enggak peduli, dia nggak tahu kondisi rotinya. Yang penting sudah 5 menit ya saya keluarkan tuh roti gitu loh. Apapun kondisinya kan begitu, ya. Jadi ini open loop ya. Jadi tolong bedakan antara closed loop sama open loop. Tolong bedakan sistem kontrol terhadap monitoring. Kalau monitoring itu hanya memonitor, hanya melihat, memantau sesuatu yang dimonitor. Tapi kalau kontrol itu monitoring dan melakukan aksi. Apa yang monitoring? Feedback ini tadi. Feedback dan melakukan aksi. Kalau ini tetap melakukan aksi. Open loop ini melakukan aksi. Tapi tidak ada feedback gitu loh. Jadi masih tetap ya bisa dikatakan kontrol, karena kita yang mengontrol. Kita tahu misalnya kalau kita membakar roti, oh ini roti ini kira-kira misalnya 30 detik, setengah menit kalau saya bakar kira-kira sudah cukup. Ya sudah, Anda jangan coba-coba, misalnya 30 detik mau Anda buat berapa misalnya 60 atau 120 detik misalnya ya kan, ya sudah pasti akan hitam begitu rotinya.
Ya, jadi seperti itu, ini masih tetap bisa dikatakan sistem kontrol open loop ini. Oke, bentar, ini ada yang ini, ada yang mau masuk kayaknya. Bentar. Oke, silakan yang masuk, yang baru masuk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa saya mau tanya, Pak? Ya, silakan. Apa berarti kalau misalkan apa yang alat ini lupa apa yang kalau di toilet mall itu kan ada tuh kayak sabun yang otomatis gitu lupa. Jadi tangannya kalau dijulurin itu nanti ntar sabunnya jatuh gitu. Nah, itu berarti masuknya ke close control dong, Pak? Close loop dong berarti. Gimana? Sabun? Ya, itu, Terus? yang itu lupa yang alat sabun. Jadi kalau misalnya nanti apa sabunnya dimasukin nanti ntar kalau misalnya tangannya kita tinggal julurin aja gitu nanti ntar sabunnya netes sendiri gitu otomatis. Nah itu berarti masuknya close loop dong, Pak, berarti? Oh, close loop untuk netes ya? Untuk netes, ya close loop, ya close loop. Close loop, jadi selama masih ada ini dia akan ngocor lalu begitu tangannya ditarik, bukan sabun ya, itu biasanya pengering toh, pengering. Ya bisa kalau ya, pengering juga bisa Pak ya, pengering atau keran ya, keran yang disodorin di tangannya, nanti kerannya ngocor. Ya kan di hotel-hotel kan begitu. Ya gitu ya, apa aja lah gitu. Itu masih bisa close loop ya, gitu. Close loop artinya untuk on off-nya ya, dia close loop. Kita memandangnya bahwa dia begitu kita sodorin dia ngocor, nanti kita tarik dia berhenti gitu ya. Itu seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan begini, kerannya itu kita pakai timer misalnya gitu. Saya mau mencuci tangan kira-kira 30 detik. Ya sudah, Anda set 30 detik, Anda cuci tangan, ternyata kurang dari 30 detik, Anda tinggal pergi, dia masih ngocor, terus habisin waktu 30 detik, ya dia open loop. Jadi. Artinya itu air itu mengalir. Air ya, misalnya anggap aja itu keran itu mengalir, tidak peduli terhadap ada tangan atau tidak, gitu loh, istilahnya. Ya, biasanya kalau open loop biasanya pakai timer sih. Pakai timer ciri khasnya. Itu biasanya. Karena memang tidak punya patokan gitu loh, open loop itu karena tidak punya feedback, tidak punya patokan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Terus bukan juga remote control itu secara elektronika, mobil remote ya, itu masih dipandang sebagai open loop. Mobil remote itu Anda mengendalikan itu kan feedbacknya itu kan dari mata Anda lalu tangan Anda ya kan. Tapi kalau secara sisteman elektrik itu open loop, ya kan. Ada mainan mobil remote itu kan mobilnya kan nggak ada sensor apa-apa, ya kan. Ada tabrakin tembok ya dia nabrak gitu aja, nurut aja. Ya, jadi itu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Bentar. Mana tadi? Oke, silakan. Berarti kalau misalnya tadi contohnya yang tadi mobil remote control tadi, berarti kalau dikatakan closed loop itu kalau misalkan interaksinya antara tangan sama sistemnya dia ya Pak ya. Tapi nanti untuk yang open loop-nya itu di sistemnya gitu. Ya. Kalau open loop-nya di sistemnya ya. Tapi biasanya ya model kontrol itu tidak saya nggak tahu ya. Saya belum pernah melihat sistem kontrol itu misalnya orang misalnya seperti Abigail ya. Abigail bermain mobil remote control. Lalu dikatakan bahwa closed loop itu adalah campuran antara sistem elektronika dengan mata dan otot tangannya Abigail gitu misalnya gitu. Ya, saya belum pernah melihat model gitu ya. Tapi kalau yang dikatakan closed loop itu biasanya secara elektronika ya closed loop. Jadi misalnya ada nyalakan mobil cekrek gitu, dia menemukan tembok, maka mobil itu akan tidak sampai nabrak, dia akan mengambil keputusan gitu, mengambil koreksi gitu ya istilahnya seperti itu. Atau misalkan ya seperti itu kalau kontrol arah ya, misalnya kontrol arah, misalnya saya harus jalan ke utara, mobil itu harus jalan ke utara, lalu belum sampai ke tujuan, ada penghalang, ada tembok atau batu, maka mobil itu akan sedikit mengubah arah gitu. Ya itu baru dikatakan benar-benar sistem kontrol closed loop gitu. Artinya di situ ada kontrol untuk istilahnya apa ya, obstacle avoidance istilahnya.
tetap dia akan tahu tujuannya tujuan utamanya ke sana gitu loh. Ke itu gitu, ke target itu, ke koordinat itu. Ya. Oke, itu nanti bentar lagi ini saya lanjutkan lagi ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke close loop. Yang paling gampang aja misalnya adalah mengontrol suhu. Anggaplah ini mesin tetas ayam, ya. Saya sudah baca di internet mesin tetas ayam itu katanya antara sekitar 37 derajat. Jadi suhu mesin tetas itu sama seperti suhu manusia, hampir sama. 36, 37 gitu ya, 35 sampai 40 berapa kalah. Itu bahkan ya. Jadi itu mesin tetas ayam itu juga nggak boleh panas-panas. Induk ayam itu kan hangat panasnya induk. Jadi mesin tetas ayam itu adalah mesin yang mampu meniru panasnya induk ayam supaya telurnya menetas gitu loh. Kalau terlalu panas ya telurnya matang gitu kan. Seperti itu. Nah, ini distabilkan misalnya 37 derajat Celcius. Anggaplah itu padahal kalau kenyataannya mesin tetas ayam yang benar itu tidak hanya ini ya, tidak hanya suhu, tapi juga suhu dan kelembaban gitu. Tapi satu sistem kontrol itu adalah mengontrol satu. Jadi kalau misalkan mesin tetas ayam yang benar ya, ini yang benar loh ya. Ini kan hanya contoh. Kalau Anda membuat mesin tetas ayam itu mensyaratkan suhu dan kelembaban, maka Anda membuat dua sistem kontrol, yaitu sistem kontrol suhu dan sistem kontrol kelembaban. Paham ya? Jadi yang dikontrol itu hanya satu. Nggak bisa langsung sekali kontrol dua itu nggak bisa. Ya. Ada nanti tekniknya, tapi panjang tekniknya. Tapi kalau teknik yang sederhana itu kontrol itu satu, jadi lebih baik lebih mudah membuat dua sistem kontrol. Gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Anggaplah ini kontrol mesin tetas ayam, kita mengabaikan untuk kelembaban, kita mengontrol suhunya saja. Nah, ini input ini adalah harapan. Harapan itu maunya kita gitu. Maunya kita itu mesin tetas ayam itu 37 derajat Celcius. Oke. Lalu di sini ada feedback. Feedback ini umpan balik atau suhu saat ini. Suhu saat ini dikalikan negatif nilainya. Jadi misalnya suhu saat ini nilainya 30 dikalikan min 1 negatif, maka min 30, ya kan? Min 30. Lalu di sini dikurangi, dijumlah, ini penjumlah sebenarnya. Ini bukan kali ya, ini penjumlah sigma gitu, dijumlah. Jadi inputan 37 dikurangi 30. Jadi berapa? 7 ya. Errornya 7. Gitu. Nah, kalau sudah pas, artinya feedbacknya 37, inputnya 37, maka 37 dikurangi 37 errornya 0. Jadi sistem kontrol ini harus mengontrol errornya selalu 0 gitu. Berbeda kalau menilai ujian ya. Kalau dosen menilai ujian itu kalau Anda benar semua, maka saya kasih 100. Paham ya? Ya enggak apa-apa gitu loh. Karena kalau menilai ujian itu kan tujuannya kan untuk mengumpulkan nilai ya kan. Apa istilahnya kumulatif nilai nantinya kan. Nah, sekarang kalau di sistem kontrol ini, kalau benar semua dikasih 0. Jadi bayangkan kalau di soalnya ada 10 soal, saya kasih soal ujian ke Anda, lalu Anda akan mengontrol diri Anda. Kalau saya kasih 0, berarti Anda benar semua. Gitu loh. Ya kan? Paham ya? Artinya errornya 0. Gitu loh. Errornya 0, jadi zero error. Gitu. Paham ya? Jadi ini gitu. Jadi kalau ini 0, errornya ini 0, maka selisih antara feedback, antara kenyataan, selisih antara feedback dan input acuan atau kenyataan dan input acuan itu 0, maka kenyataan dan harapan, input acuan atau harapan ini sudah sesuai. Lalu ini controller ini adalah pengendali. Ya, ini controller ini pengendali. Ya, ini pengendali. Lalu di sini ada actuating sinyal. Tapi saya mengatakan bahwa satu ciri khas dari sistem kontrol itu adalah melakukan aksi untuk mengendalikan. Nah, ini actuating sinyal. Ini ya. Actuating sinyal ini ya. Ini lalu di sini ada plan ini adalah sesuatu yang dikontrol. Apa di plan ini di sini? Mesin pemanas.
pemanas, misalnya lampu, ya, lampu bolam, lampu pijar, gitu. Ya kan, biasanya kalau untuk apa, untuk atau filamen apa pemanas, nikelin ya, itu. Jadi ini ada plan. Lalu dari ini aktuating sinyal ini misalnya tegangan. Tegangan kita berikan kepada filamen pemanas ya, kepada filamen pemanas, maka ini filamen ini akan mengeluarkan suhu, ya kan? Kalau saya menyalakan lampu pijar, selain cahaya kan juga suhu ya, lampu pijar, bolam, gitu. Ya, ini di dalam mesin mesin tetas ini kita tidak apa menggunakan cahaya tapi suhu dari bolam lampu pijar ini, gitu. Ya, gitu. Ini. Lalu outputannya adalah suhu, terus feedback elemen itu sebenarnya adalah sensor umpan balik. Kembali lagi seperti itu, ya. Oh, Jadi, maaf Pak. ya, ya. Bapak ini masih di set 4 atau gimana Pak? Soalnya di saya masih di set 4 Pak. Bagaimana? Presentasi Bapak masih ada di set 4 di saya tadi. PT yang Bapak tampilkan tadi masih di set 4 kalau di tampilan saya Pak. Atau Bapak udah pindah tadi? Iya, slide 4 tadi. Apa ya? Iya. Itu apa? Kalau di saya. Ini kan slide 5. Oh, berarti telat ya? Telat. Oh, bentar. Oke, kita ulangi lagi. Ini kadang-kadang koneksinya juga begitu. Slide 4 itu mana sih? Slide 4 itu ini. Saya padahal sudah ngomong slide 5. Oke. Saya ulangi lagi. Sudah kelihatan? Belum? Nah, sudah Pak. Belum kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Oh sudah. Ini slide 5 ya? Slide 5 ya, saya ngomong. Oke. Iya Pak. Slide 5. Ini slide 5 masih ya? Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini di slide 5 bisa Anda lihat bahwa ini ada feedback elemen ya. Gitu. Jadi output ini dari plan ini adalah panasnya. Lalu panasnya ini sensor panas dikembalikan, nilai panasnya itu dikurangi dengan min sehingga harapan dengan saat ini dikurangi selisihnya berapa. Ya, gitu. Sehingga untuk apa pakai selisih gitu. Ya, kita pakai selisih supaya antara harapan dengan kenyataan itu sesuai gitu. Itu dikatakan bahwa sensor itu tujuannya menstabilkan ya. Menstabilkan atau membuat kenyataan itu sesuai dengan harapan. Nah, sekarang tadi ini slide 5 ya. Slide 5 ini Anda bisa lihat kontrolernya. Ya, kontrolernya ini. Sekarang pertanyaannya, apa sih isinya kontroler itu kalau kita bongkar gitu loh. Oke. Kan kita membahas sistem kontrol. Sistem kontrol ini keseluruhannya, sistem kontrol. Ini bukan skema elektronik, bukan ya. Sekali lagi ini bukan skema elektronik tapi skema konsep ya. Ini adalah gambar konsep dari sistem kontrol ya. Gambar konsep dari sistem kontrol. Nah, terus sekarang ini gambar konsep dari sistem kontrol. Jadi kalau skemanya nanti ya skema elektronika tetap ya gitu. Jadi nanti tolong bedakan Pak Didit ini gambarnya kok begini, nanti skema elektronikanya beda misalnya. Oh, ini bukan gambar skema elektronika bukan, tapi ini adalah konsep. Gitu kayak di program itu flowchart-nya lah gitu ya. Kayak Anda bikin program itu adalah flowchart-nya, ini adalah gambar diagramnya. Dan ini berlaku untuk semua, mulai dari teknik orang Anda menggambar begini ngomong ke orang teknik mesin juga tahu. Gitu, mereka tahu. Teknik elektro yang menguasai kontrol juga tahu gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kontrolernya ini dibongkar? Isinya seperti apa? Ini saya kasih salah satu contoh sistem kontrol yang paling sederhana, yaitu PID. Kenapa disebut PID? PID itu singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Ya, proporsional itu linear, perkalian linear, integral itu integral, ya matematika integral Anda tahu ya. Derivatif itu turunan, ya. Jadi pakai kalkulus, ya. Sistem kontrol yang pendekatannya pakai kalkulus. Oke, pakai kalkulus. Nah, pertama, ini ada 3 kontrol, 3 in 1. Jadi kalau dibedah, ini kontrolernya ini dibedah. Ini saya gambar lagi yang lebih
kecil ya. Di bedahnya kan menjadi PID, gitu isinya ini. Kalau di bedahnya kan menjadi PID. Gambarnya seperti ini. Ini proses ini adalah plan, ya. Proses ini adalah plan. Ini adalah kontrolernya PID ini. Di bedahnya isinya gitu ini. Errornya dicabang menjadi 3. Oke, karena saya jelaskan dulu. Apa itu proporsional? Proporsional itu kesalahan waktu T atau kesalahan saat ini atau error saat ini dikalikan dengan suatu konstanta atau koefisien proporsional, ya, KP, namanya KP. Ini KP dikalikan error saat ini. Oke. Mungkin ini saya jujur aja ya, saya agak serba salah ya memberi kuliah ini ke Anda sistem informasi gitu ya. Ini sangat-sangat matematis dan sangat teknis. Kalau di sistem informasi kan bagaimana? Ini sangat informatif dan sangat teknis ya. Jadi mau nggak mau ya Anda harus paham ini juga gitu ya. Jadi tidak perlu Anda menguasain, tapi Anda harus tahu, punya wawasan. Jadi tujuan saya ini bukannya nanti ujian terus Anda bisa tahu sistem kontrol, tidak, tapi setidaknya Anda pernah tahu, pernah dikenalin PID itu seperti apa. Jadi suatu waktu kalau Anda baca, Anda sudah punya wawasan. Nah, P itu adalah kesalahan saat ini dikalikan suatu konstanta. Kalau di derivatif turunan, boleh di ini PDI atau PID gitu ya. Urutannya nggak masalah ya, urutan. Ini 3 in 1 gitu ceritanya. Oke, sekarang kalau derivatif itu PDI Slide-nya ya. belum keganti, Pak. Hah? Masih di slide 5. Oh. Kayaknya share screen-nya harus entire screen deh, Pak, biar keganti. Oke. Entire screen ya. Oke, bentar saya coba. Bentar. Ini soalnya juga ada ini juga ya, ada. Oke. Bentar, saya coba ke entire screen. Nggak bisa ke ini ya, entire screen. Oke. Kelihatan entire screen? Lagi loading, Pak. Ya udah kelihatan. Udah. Pak. Sekarang kelihatan PID slide 6. Kelihatan PowerPoint saya? 6. Nah, kelihatan. Sudah masuk PowerPoint ya, udah kelihatan ya. Oke, sekarang saya pakai slide share. Bukan slide share, slide ini, tampilan slide sudah kelihatan, tampilan slide 6. Oke, kelihatan. Oke, yang nggak kelihatan ngomong aja. Sama aja ngomong di slide 6. Oke, derivatif ya, derivatif kesalahan T atau E dikurangi dengan kesalahan sebelumnya pada saat T-1. Jadi derivatif ini adalah kesalahan saya saat ini dikurangi kesalahan sebelumnya. Jadi Anda bisa bayangkan kesalahan aja sudah selisih ya. Selisih harapan dan kenyataan. Jadi gini aja. Apa sih dosa gitu loh. Dalam matematika apa sih dosa? Kalau Anda berdosa, berarti kan Anda antara harapan dengan kenyataan kan tidak sesuai, ya kan? Harapan itu misalnya sesuai dengan agama, ya kan? Misalnya orang nggak boleh membunuh. Kenyataannya seseorang itu membunuh, maka orang itu berdosa. Betul kan? Ya nggak? Itu baru dosa ya. Definisi dosa itu antara harapan dengan kenyataan. Kenyataannya itu melakukan apa, harapannya sesuai kitab misalkan gitu. Itu apa kan gitu kan? Ini nggak sesuai itu berarti dosa atau error, ya kan? Anggaplah dosa itu error. Nah, itu matematikanya begitu. Nah, sekarang kalau derivatif itu dosa sekarang dikurangi dosa sebelumnya, gitu loh. Apakah dosa sekarang itu lebih banyak ataukah sama atau nol? Kalau selisihnya nol berarti dosa sekarang itu masih sama dengan dosa sebelumnya. Paham ya? Ya dong. Ya kan? Atau minus. Kalau minus berarti sekarang itu walaupun sudah berbuat dosa, tapi sudah sedikit tobat misalnya gitu. Orang minum miras. Kemarin saya minum 1 botol. Sekarang saya cuma minum misalkan karena nggak bisa langsung berhenti minum. Saya minum miras cuma 3/4 botol. Maka dosa sekarang anggaplah begitu ya. Dosa sekarang itu minus kan, lebih kecil kan. Jadi sekarang dikurangi yang kemarin, berarti kan masih lebih ini sekarang gitu ya.
Ini contoh aja gitu. Ya, jadi gitu. Kalau derivatifnya negatif, berarti apa? Kesalahan itu menuju ke perbaikan. Paham ya? Kalau errornya apa? Kesalahan sekarang dikurangi kesalahan sebelumnya, itu negatif nilainya. Maka berarti menuju ke perbaikan. Ya enggak? Tapi kalau kesalahan sekarang ini lebih besar daripada kemarin, maka selisih kesalahan sekarang dengan kesalahan kemarin itu kan pasti positif. Ya kan? Kalau positif berarti dosanya nambah dong, menjadi gitu. Ya. Jadi ini derivatif ini dosa sekarang dikurangi dosa kemarin dikalikan konstanta dosa gitu loh, konstanta derivatif. Sama dengan seperti ini, KP ya, KD gitu. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Ini kalau saya menggunakan matematik mungkin Anda sulit ya kan, tapi kalau saya menggunakan perumpamaan kan lebih enak dicerna gitu. Oke. Karena kalau integral bagaimana? Kalau integral itu dosa kumulatif. Jadi dosa dari lahir sampai sekarang itu dijumlah semua baru dikalikan dengan suatu konstanta. Jadi dari lahir atau Anda ngapain, misalnya pernah memukul teman, pernah menipu orang tua, terus pernah apa gitu kan. Nah itu sampai sekarang dikalikan suatu konstanta integral. Jadi integral itu adalah kesalahan T pada saat pertama kali sistem dihidupkan atau orang itu lahir, gitu loh. Paham ya? Nah, ini dosa integral ya. Oke, sampai kita ada pertanyaan? Jadi ada 3 teknik mengontrol error. Kita pakai error saat ini, nggak peduli dengan dosa sebelumnya sama dosa dari lahir, nggak peduli, itu proporsional. Kalau derivatif itu dilihat saat ini sama kemarin, gitu loh. Ya, saat ini atau kemarin atau saat ini dengan 1 jam lalu, tergantung waktunya apa istilahnya, lompatan waktunya per jam kah, per detik kah, atau per apa gitu misalnya, ya kan, seperti itu ya. Nah itu jadi kesalahan saat ini dikurangi kesalahan sebelumnya. Dari sebelumnya itu apakah mau sejam yang lalu kah, atau 1 detik yang lalu, atau 1 abad yang, atau beberapa tahun yang lalu. Nah itu tergantung pada sistemnya derivatif. Tapi kalau integral itu kesalahan pertama kali sistem itu dihidupkan sampai sekarang di total, lalu dikalikan dengan suatu konstanta integral. Semua dikalikan dengan satu konstanta. Ini ada ini konstanta integral beda nilainya dengan konstanta proporsional, beda lagi dengan konstanta derivatif nilainya. Ya, jadi ini nilainya sama-sama beda-beda. Gitu. Nah, nilai konstanta ini menandakan bahwa diperkuat yang mana, gitu loh. Kita mau memperkuat yang mana, gitu. Kalau robot itu meleng, berarti kan dia berdosa tuh. Sama aja seperti kuda. Kuda itu harusnya jalan lurus, tapi kalau lihat kuda cewek, maka dia meleng. Berarti kan kuda itu melakukan dosa, nggak ngikutin Pak Kusir. Pak Kusirnya menyuruh lurus gitu. Tapi ternyata di sebelah kanan ada kuda cewek, maka dia mau ke kanan gitu kan istilahnya gitu. Ya, itu seperti itulah gitu. Oke. Nah, sekarang ini adalah grafik ini saya lihat ini adalah KP dulu. Ini KP. Ini dilihat dari KP, apa pengaruhnya KP? Kalau KP ini diperbesar, maka KP ini akan naik. Ini adalah ya, ini yang biru ini adalah harapan. Jadi sinyal itu harapan itu bentuknya seperti keni, seperti lutut. Ini kaki ya, ini kaki. Mana ini? Ini ya, ini kursornya kelihatan ya. Ini biru, ini vertikal sama biru ini horizontal. Ini kelihatan ya? Ini slide keberapa? Ini slide ke-7 ya. Kelihatan. Slide ke-7. Bisa lihat kan? Bisa Pak, bisa. Sudah, bisa lihat ya, slide ke-7. Sekarang buka slide ke-7. Ya, kalau yang masih nggak bisa kelihatan ya buka aja slide ke-7. Ini yang KP, ini yang biru ini adalah referensi. Referensi itu harapan ya. Harapan atau input. Maunya seperti ini, harapan itu selalu bentuknya begini. Begitu on, dia langsung menuju ke misalnya gini, begitu on, suhu itu langsung stabil 37 derajat. Tadi kasus telur ayam ya, apa penetas, maunya begitu. Nah ini begitu on, dia harus nilainya harus 1 misalkan gitu. Ya, nilainya harus 1. Jadi begitu on, nilainya 1. Tapi kenyataannya sistem itu, pemanas itu kan kalau Anda on kan ditunggu beberapa menit toh. Ya enggak? Baru dia bisa panas mencapai suhu 37 derajat kan gitu. Jadi grafiknya dia akan sedikit condong ke kanan kan. Nah ini seperti ini.
Gitu. Ini ada KP sama dengan 05 ya. KP sama dengan 05, terus KP sama dengan 2, sama KP sama dengan 1. Kalau KP sama dengan 2, maka dia cepat naik. Nah, ini kalau pada saat dia naik di atas ini, maka ini dikatakan overshot. Overshot itu naik melampaui yang diharapkan. Jadi bisa Anda bayangkan ya, kalau Anda KP-nya terbesar, begitu Anda nyalakan, maka bisa saja oven itu tadi mesin pemenetas telur tadi langsung naik cepat menuju ke 70 derajat. Bisa Anda bayangkan. Ya telur itu matilah ayamnya, ya kan? Gitu loh, ya. Jadi KP-nya tuh harus hati-hati, nggak boleh terlalu besar. Nggak boleh overshot. Gitu. Overshot itu lompat, nggak boleh langsung melompat jauh di atas 37 derajat, begitu loh, ya. Mungkin kalau dia melompat, misalnya 37 jadi 38 atau 39, oke lah, masih nggak masalah, ya kan, gitu. Nah itu, ini tujuannya KP. KP itu mempercepat pada saat dia dinyalakan menuju ke yang diharapkan. Tapi hati-hati kalau KP-nya diperbesar, sama aja dengan Anda memperbesar volume radio, ya kan. Kalau Anda mau nyalain ampli kan volumenya kan harus kecilin dulu. Kalau Anda nggak ngecek volume, begitu Anda nyalain biar gitu, langsung kan suaranya gede gitu. Nah, pasti orang akan kaget. Jadi ini seperti itu. Jadi KP ini ditujukan supaya kalau dia nyala dia langsung semakin cepat menuju ke yang diharapkan. Gitu. Tapi kalau KP-nya terlalu besar ya akan overshot. Overshot itu tinggi melampaui yang diharapkan. Ya. Terus KD. Nah kalau KD ini membuat dia lebih smooth ya, lebih smooth. Nah ini ini lebih ke kanan, lebih ke kanan, gitu, lebih smooth, lebih segera. Ini bisa Anda lihat ya. Ini kalau KD 05 ini begini, kalau KD 02 ini begitu dia overshot, dia jatuhnya itu pelan-pelan menuju ke ini, ya, menuju ke nol, ke error 0 ya. Error 0 itu 1. Jadi antara harapan dan kenyataan itu 1 ya. Jadi referensi harapannya itu 1, kenyataannya juga 1, berarti errornya 0. Ini E-nya 0 nih. Ini di 1 ini errornya. Ini bukan error ya. 1 ini harapan ya, harapan. Gitu. Nah, ini menuju ke 1 gitu ya. Ini KD. Nah, kalau KI-nya terlalu besar, dia akan berosilasi. Nah, begini bisa lihat ya. Ini kalau Anda bisa lihat ini yang KD terlalu besar, besarnya kan 2 ini hitam, yang hitam dia langsung gini, langsung dia smooth. Tapi kalau KI ini nggak boleh terlalu besar. Kalau KI terlalu besar ini overshot, terus jatuh lagi dingin, overshot lagi dingin, overshot gitu. Jadi berosilasi. Jadi suhunya akan naik turun gitu. Ini ya, ini pengaruh ini terhadap yang dikontrol ya, pemberian KP, KI dan KD. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jadi seperti itu sistem kontrol. Jadi sekali lagi di controller itu ada proporsional, integral, derivatif. Nah, tadi derivatif tadi atau turunan tadi untuk supaya dia menuju ke ke landai, ke error sama dengan 0. Karena tujuan kita itu menuju error sama dengan 0. Ya, kalau error sama dengan 0, maka berarti dia zero error kan. Zero error berarti sudah fit, sudah pas gitu loh kiranya. Ya, sudah match gitu. Tapi kalau KI-nya kegedean, dia akan berosilasi gitu. Berosilasi. Jadi tidak segera menuju ke sama dengan 0, tapi berosilasi walaupun osilasinya melambat, ketinggiannya melambat. Tapi kan memperlambat menuju ke stabil. Gitu. Stabilnya itu adalah E sama dengan 0. Itu adalah kondisi stabil. Gitu. Jadi kalau bayangkan kalau Anda pesawat kalau KI-nya kemiringannya, kontrol kemiringannya itu KI-nya besar, maka pesawat itu akan gini. Miring-miring berkali-kali dulu baru dia tenang, baru dia lurus gini. Gitu. Jadi kalau misalnya kontrol kemiringannya itu ini, maka dia akan goyang-goyang dulu kiri kanan itu pelan-pelan baru akhirnya ini. Gitu. Kalau KI-nya terlalu besar, ya. Jadi goyang-goyang gini. Atau pesawat itu menanjak gitu, kalau KI-nya terlalu besar maka dia gini, nanjak turun gitu, lama-lama datar lagi gitu. Ya. Nah, itu yang kan membuat jadi gak nyaman kan gitu.
Jadi maunya begitu menanjak, sudah selesai, dia datar. Kan begitu. Oke? Jadi itu menuju ke stabil. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Kelihatan ya? Sekarang saya masuk ke slide 8. Ini adalah contoh robot line follower. Ya. Robot line follower ini adalah contoh ya. Ini bagian depan. Ini tanpa atas, bagian depannya di bawah sini. Ini maju. Nanti bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Ini kalau kiri dan kanan ini maju, rodanya ini dua roda nih. Kiri sama kanan maju, maka robot itu maju. Tapi kalau roda ini berhenti, yang kanan ini maju, maka dia akan berbelok ke kiri, ya kan? Ini beloknya ke kiri. Ini gambarnya kebalik ya. Gambarnya nggak tahu nih, saya dari internet begini, ya. Dari yang paper, nanti papernya saya share, ya. Terus kalau ini yang satu dibalik ke sana, ini balik ke sini, dia akan belok ke kiri tapi lebih cepat ya, lebih segera gitu, tajam, sharp turn left, sharp turn left. Jadi belok ke kirinya tajam. Terus kalau ini belok ke kanan ya, sebelah kiri on, sebelah kanan rodanya off, maka dia belok ke kanan. Kalau ini dibolak-balik begini, maka dia akan ke kanan tajam ya. Ini arah ya, kontrol arah. Karena line follower ini terutama adalah kontrol arah supaya robot itu bergerak mengikuti garis sesuai dengan garis. Kalau garisnya itu melengkung ke kiri ya robot itu harus ke kiri kan gitu. Kalau garis itu melengkung ke kanan maka robot itu harus ke kanan kan begitu ya. Gitu. Jadi dia harus mengikuti garis. Jadi apa yang kita kontrol berarti arahnya. Oke. Nah, ini adalah pembacaan sensor ya, pembacaan sensor. Ini ada berapa? 8 sensor. Bagian yang hitam ini adalah bagian yang kena garis. Kalau seperti ini maka dia ada lempeng. Maka dia forward. Tapi kalau ke sini berarti robot ini agak meleng ke kiri. Agak meleng ke kiri maka dia di kananin, aksinya ke kanan. Ini juga agak meleng ke kiri, ini ke kanan, ya kan? Nah, ini agak meleng ke kanan, maka aksinya ke kiri. Ya, ini artinya agak meleng ke kiri ya, karena ini garisnya di kanan, jadi agak meleng ke kiri, maka dia dikekirikan gitu loh, ya kan? Yang kiri, ini yang kiri, ini left ini yang kiri motornya dipercepat, ya dipercepat sehingga dia menjadi ke kanan gitu. Kalau ini kendali motor kanan. Karena dia meleng ke kiri, geser ke kiri, geser ke kanan, maka motor kanannya harus dipercepat sehingga bisa geser ke kiri, ya, paham ya? Ini yang kena garis. Jadi kalau ini garisnya di sebelah kiri robot, kalau di sini garisnya di sebelah kanan robot, gitu loh, oke? Sehingga dia harus, karena garisnya di sebelah kanan robot, maka dia digerakkan dari motor kiri supaya dia ke kanan, gitu loh, aksinya ke kanan, oke? Gitu. Nah, ini adalah tampak robot dari atas ya. Ini hanya pengenalan aja. Nanti ini saya lupa kemarin harusnya papernya saya share, ini ada papernya ya. Nah, lalu yang terakhir adalah PWM. Apa itu PWM? Jadi gini, motor DC itu dikendalikan oleh tegangan. Jadi kalau mau mengendalikan motor ini dengan tegangannya semakin tinggi maka motornya semakin kencang. Tapi kalau terlalu tinggi akhirnya kebakar motornya, ya. Gitu. Jadi tegangannya semakin tinggi makin kencang, semakin tinggi lagi kebakar. Jadi adalah batasannya di mana maksimum kecepatan, nggak boleh ditambah lagi gitu loh, ya. Tuh. Nah, sekarang di dalam digital, Anda tahu digital itu di Arduino, kalau Anda bermain Arduino itu 5 volt tegangannya. Nah, sekarang bagaimana 5 volt itu? Tegangan 5 volt itu bisa untuk mengendalikan motor semakin gini. Dari 0 sampai 5 volt. Padahal kenyataannya Anda nggak bisa memberikan tegangan di Arduino itu kurang dari 5 volt.
harus konstan 5 volt. Tapi keluaran dari Arduino itu harus dari 0 sampai 5 volt gitu loh. Paham ya? Jadi rentang tegangan di motor yang dipasang ke Arduino atau beban yang di Arduino itu harus 0 sampai 5 volt. Padahal Arduino sendiri hanya mengolah di 5 volt atau 0 volt. 1 atau 0. Kalau 1 5 volt, kalau 0 0 volt gitu loh. Ya, paham ya? Nah, sekarang supaya bagaimana misalnya motor ini mau dijalanin pelan. Misalnya dijalanin cuma 2 volt. Padahal Arduino nggak bisa memerintahkan langsung 2 volt. Nah, ini caranya pakai PWM. Gitu. Nah, ada PWM umum dan PWM khusus. Nah, PWM umum, ini adalah PWM umum kalau nggak salah. Oke, ini PWM umum. PWM umum itu adalah PWM yang, jadi PWM itu gini, cara mengendalikan itu adalah lamanya duty cycle. Duty cycle itu adalah lamanya tegangan itu on. Ya, lamanya tegangan itu on. Di sini ada nggak ya? Aduh, saya nggak ada ininya ya. Saya nggak ada. Kemarin kayaknya pernah ya di awal perkuliahan apa di mana ya, saya lupa. Itu adalah lamanya tegangan itu on. Jadi kalau misalnya 5 volt ya, 5 volt saya berikan waktu 1 milisecond. Maka setengah milisecond itu saya kasih on, lalu setengahnya off, maka akan keluar tegangan separuhnya. Jadi bagi si motor itu seolah-olah 2,5 volt. Gitu. Paham ya? Bagi si motor seolah-olah 2,5 volt. Tapi kalau saya ngasih waktunya, total waktu itu tetap, ya, total waktu tetap. Oke, sekarang saya ini dulu aja, pakai pentbrush. Mungkin saya enak pakai pentbrush. Jadi gini, ya, ini adalah waktu ya, ini T, ya, ini garis ya, saya nggak bisa gambar garis lurus. Itu, oke, enggak, oke ya gitu. Terus ini adalah 0. Ini adalah 1 milisecond. Itu. Waktunya totalnya tetap 1 milisecond. Kalau saya ngasih ini 5 volt. Ini 0 ya. Ini 5 volt. Ini sumbu X, sumbu Y ya. Ini 0 di sini, 0 ya. 0 ya. 0 di sini. Terus ini sumbu Y. Ini tegangan di sini 5 volt ya. 5 volt gitu. Gitu ya, kira-kira begitu. Kalau ini separuhnya kira-kira di sini. Gitu ya. Kalau saya ngasih tegangannya ini on begini lalu off begini. Gitu. Maka dia ini akan merasakan 2,5. Karena onnya ini cuma ini setengah milisecond. Setengah milisecond. Paham ya? Ini kan 5 volt. Maka si beban ini akan merasa seolah-olah diberikan tegangan 2,5. Artinya 5 volt dibagi 2. Paham ya? Kalau saya kasih ini dibagi 2 lagi, maka 2,5 dibagi 2. Jadi dapat 1,25 ya. Ya, betul ya. 1,25 ya, nggak salah ya. 1,25. Mana tulisannya? 1,25. 1,25 milisecond. 0,25, sorry, kalau ini 0,25 ya, 0,25. Maka kalau saya on-nya cuman ini, di area sini, yang ininya off gitu. Ya, 3/4-nya off, maka tegangan yang dirasakan itu menjadi 1,25. Paham ya? Jadi itu PWM. Ini adalah duty cycle, ini duty on. Duty on itu lamanya waktu on. Misalnya lamanya waktu on 50%. Ya, 50%. Ini 50% nih, 50%. Gitu. Duty off-nya juga 50%, tapi yang diperhatikan duty on-nya saja. Jadi kalau duty cycle itu adalah duty on. Duty cycle 25. Berarti Anda sudah pasti tahu bahwa duty off-nya itu pasti 75. Gitu loh. Oke. Karena totalnya duty on ditambah duty off itu harus sama dengan 100%. Paham ya? Ditambah
Oke? Harus 100%. Nah, ini satu ini ada konstan, ini juga ditetapkan nanti oleh sistem berapa? Periode nih, periode. Dari sini sampai sini ini periode. Waktu periode. Atau digambarkannya adalah T besar, periode. Periode. Periode ini ditentukan oleh sistem nanti. Pembuat sistem. Ya, paham ya? Jadi nanti periode berapa? Kita di sini dalam PWM kita nggak mempermasalahkan periode. Tapi yang kita mempermasalahkan adalah berapa lamanya waktu on dan berapa lamanya waktu on, gitu. Berapa persen, gitu loh. Kalau misalnya 5%, maka ya berarti lamanya waktu on itu 5%, maka yang dirasakan setara dengan 5% kali tegangan yang diberikan. Kalau yang tegangan diberikan 5 volt, ya berarti 5% kali 5 volt. 5/100 kali 5. Berarti berapa itu? 25/100 ya. 25/100 berarti berapa? 1/4. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke? 1/4 volt ya. Jadi, nah, kira-kira seperti itulah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terus ini ada saya tidak bisa ya. Saya jujur aja saya agak kesusahan memperkenalkan ini ya, karena IoT di sistem informasi itu harusnya tidak apa istilahnya tidak terlalu teknis, tapi tidak mungkin tidak terlalu teknis. Nah, ini contoh program Arduino-nya ya, contoh program Arduino-nya. Contoh program Arduino ya, kelihatan ya slide 14 ya. Ini adalah tanpa statement, ini include servo H, ini adalah umum ya. Apa istilahnya PWM umum ya. Kalau PWM khusus itu pakai servo, biasanya digunakan untuk servo ya. Itu ada lagi tekniknya nanti di PWM ini PWM khusus. Ya, PWM khusus itu biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat yang digunakan di pesawat aero modeling atau mobil remote control. Dan itu banyak digunakan di IoT. Oke. Nah, ini map ya, map itu dipetakan ya, float duty cycle ya. Duty itu duty cycle. Duty cycle tadi saya katakan lamanya waktu on ya. Lamanya waktu on. Nah, di sini nilainya itu antara 0 sampai 123 ya, tetap dalam persen, tapi 100% itu berarti 1023 bukan 123, sorry. Kalau 1% itu 1023 ya. Ini dari sensor, pembacaan sensor itu 1023. Lalu duty cycle yang keluar itu 0 sampai 255. Jadi kalau 100 jadi kalau 100% ya, 100%, maka dia akan keluar 255 ya, 255 ini nilainya gitu. Nah, ini adalah PWM khusus. Kalau PWM khusus ini pakai servo, ini tidak lagi begini. Dia kalau lupa ya, kalau salah 2,5 ya, 2,5. Kalau 100% itu 2,5. Jadi dia kalau nggak salah ingat dia 1,5. Jadi kalau kembali lagi ya ke sini ya. Oke, sekarang ini saya buat ini lagi. Nah, kalau PWM khusus, PWM servo untuk servo ini tidak bisa kita genjot 100%. Ini PWM-nya ini nilainya hanya sedikit aja, kecil. Nah, begitu ya, kira-kira begitu. Itu lamanya ini. Ini maksimum ya, ini maksimum ini persentasenya ini. Maksimum ini persentasenya ini hanya, bentar, saya lupa ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nyebut ya. Ini antara 1 sampai 2,5 milisecond ya. Saya lupa kalau persentasenya milisecond ya. Ini 1 sampai 2,5 milisecond ininya, duty on-nya. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya.
Jadi kalau misalnya motor itu mau kita berhentikan, itu berarti 1 milisecond. Duty on, ya. Nah, ini lebarnya servo khusus ini paling saya ingat ini lebarnya ini adalah 20 milisecond. Oke, 20. Berarti kalau 1 milisecond, maka 1/20 ya. 1/20 toh. 1/20 kali 100% ya. Kali 100%. Ya kan? 100 kalau 100 dibagi 25 ya. Berarti 5% ya. Ini kira-kira berarti duty cycle-nya 5%. Ya kan? Kalau dipersenkan. Tapi kalau 2,5 2,5 per 20. 2,5 itu kalau 4 itu kalau 5 itu 1/4 ya. Kalau 25 1/4 dibagi 2 kan 1/8 ya. Ini 1/8 ya mestinya ya. 2,5 itu kalau salah 1/8 ya. 1/8. 1/8 dikalikan 100 berapa nih? 100 dibagi 4 25 dibagi 2 ya kan? Jadi oh ya benar. 12,5% ya. Ya. Iya, Pak. 12,5. Nah, ini kurang lebih begitu. Mudah-mudahan saya nggak ini. Tapi saya nggak pernah menggunakan ini kalau ini. Yang saya ingat hanya ini aja. Kalau ini khusus untuk servo khusus. Ini 1/25 milisecond ya. Ini seperti itu. Tapi kalau diterjemahkan dalam persen, ini duty on-nya ini antara 5% sampai bergerak. Antara 5% sampai 12,5%. Gitu loh. Oke. 100%-nya itu 20 milisecond. Nah, gitu. Itu 100%-nya. Ini standar yang dipakai di pesawat aeromodeling. Aeromodeling sama kok. Aeromodeling terus mobil balap remote control, terus sama kapal balap remote control kan juga ada kapal. Itu sama, sistemnya sama. Sistemnya ya itu aja. Oke. Oke. Nah, ini 2.500 jadi ini servo attach servo 9 attach 9. Ini ada di pin 9 kalau salah. 9 itu apa ya? Lupa ya. Ah ya, pin 9. Dengan duty cycle 500 sampai salah nih, berarti bukan 1, tapi 500 sampai 2.500 mikrosecond. Ya. 500 ini malahan. 500 sampai 2.500 mikrosecond. Oke. Ini. Nah, nilainya tuh tetap ini. Ini pernyataannya nih, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Saya karena waktu terbatas saya nggak bisa memberikan contoh ininya ya. Ini AirLadder ini adalah digital ke analog converter ya. Ini ada ininya. Kalau kemarin saya di Permatasari itu ini ada saya bisa memberikan contohnya ini ya. Itu seperti itu. Ini adalah contoh programnya. Nanti kalau ada yang tertarik silakan, kalau mau japri ke saya nggak apa-apa. Oke. Jadi itulah kira-kira sistem kontrol robot. Tapi yang penting Anda harus tahu dulu dasarnya bahwa apa perbedaan sistem kontrol. Jadi sistem kontrol itu adalah ada pemantauan, ada tindakan. Ya. Banyak orang entah TI, entah SI gitu yang ngaku saya bisa membuat sistem kontrol, tapi ternyata dibuat sistem kontrol itu adalah sistem kontrol open loop. Ya. Mayoritas sistem kontrol itu adalah closed loop, bukan open loop. Artinya dia bisa mengontrol dengan sendirinya. Kalau open loop itu seperti mobil remote control, itu masih apa ya? Kalau saya bilang ya oke lah bisa dibilang sistem kontrol, tapi tidak sepenuhnya gitu loh bilangnya, kan masih ada campur tangan manusia, ya enggak? Kalau yang ini sudah nggak ada campur tangan manusia closed loop ini. Jadi si sistemnya itu sudah ini kayak misalnya autopilot itu begitu dia di autopilot, misalnya pilotnya sudah menetapkan mengarah ke timur, maka pesawat itu tetap mengarah ke timur walaupun pilotnya keluar dari kursi, dia duduk ngopi-ngopi misalnya gitu ya, ngopi-ngopi dengan pramugarinya di belakang, ya pesawatnya itu tetap aja ke timur ya gitu, walaupun itu dilarang ya, nggak dilarang, tapi
tetap aja pesawat itu kalau nggak diapa-apain, sistem kontrolnya ke timur ya udah dia terkunci ke timur aja, terbang sampai habis bahan bakar. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Terus tadi ya tolong bedakan tadi yang pertama adalah sistem kontrol, terus sistem monitoring, terus sama open loop, closed loop, terus sama ini optimasi. Nah, itu tolong bedakan antara kontrol sama optimasi. Kalau optimasi itu mencari yang paling besar, mencari nilai yang paling kecil. Beda sama sistem kontrol. Kalau sistem kontrol itu stabilisasi. Nilainya nggak boleh membesar, nggak boleh mengecil. Jadi harus kepantang di satu nilai tertentu yang kita tetapkan, yang kita harapkan. Gitu, tergantung kasus ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua data kuliah IoT untuk sistem informasi. Mohon maaf kalau mungkin terlalu teknis ya, karena saya juga bingung ya memberikan ini. IoT ini adalah sekali lagi multidisiplin ilmu, bahkan harusnya ada mekanika, elektronika, AI dan pemrograman. Kalau mau dikemas dalam skala lebih luas, baru masuk ke smart city, smart campus atau apa gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Yo. Izin keluar ya, Pak. Yo.